Sering disebut juga tajuk rencana, berisi opini redaksi yang hangat, sistematis dan logis, singkat, padat dan jelas, itulah ciri-cirinya. Terdiri dari penjelasan umum, argumentasi, dan juga penegasan ulang yang harus dipelajari bersama-sama. Ayo kita belajar teks editorial yuk, ayo kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar. Sebelum memulai pelajaran, semoga kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kegiatan hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Nurul Islam. Silakan dipimpin doanya ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ada 11 teman kalian yang tidak masuk. Ada yang sakit, ada yang izin lomba. Mari kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Dan semoga yang lomba bisa membawa pulang piala. Dan kita harus bersyukur pada apa yang Allah kasihkan kepada kalian. Kalian yang hadir di sini sehat, segar, bugar, dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Itu patut kita syukuri ya. Nah, materi kita hari ini masih sama dengan minggu kemarin. Apa itu? Teks editorial. Teks editorial. Kalau minggu kemarin kita belajar mengidentifikasi isi informasi dari teks editorial, hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi, tingkatnya naik lagi. Apa itu? Dibaca di depan. Struktur dan kaidah pembahasan teks editorial. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, sebelum masuk pada materi struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, saya ingin menguji apa kalian masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ya, jadi teks editorial itu siapa yang nulis? Redaktur. Apa yang ditulis? Opini atau fakta. Kemudian apa itu ciri-ciri teks editorial? Sri Agustin. Teks editorial itu diangkat dari peristiwa hangat, yaitu peristiwa yang aktual dan merupakan fakta. Teks editorial itu bersifat argumentatif, sistematis, dan logis, berisi pendapat redaktor atau penulis, dan berisi opini dari redaktor tersebut. Ya, jadi teks editorial itu adalah opini, pendapat redaksi. Apa isi tulisannya? Isinya berupa opini dan fakta. Opini itu diangkat dari mana? Diangkat dari isu aktual. Aktual itu yang hangat dibicarakan saat ini, bukan isunya hangat digoreng ya.
Tapi yang banyak dibahas hari ini untuk apa? Nah, sekarang yang banyak dibahas, yang mahasiswa banyak mendemokan saat ini apa? Tentang apa? RUU apa? RUU Cipta Kerja. Jadi penulis redaksi membahas tentang masalah aktual, hangat, dan jadi kontroversi. Apa kontroversi itu? Menimbulkan perbedaan pendapat, menimbulkan pro dan kontra. Bagus sekali ingatan kalian, ternyata kalian masih ingat dengan materi kita minggu kemarin. Itu penting untuk membahas tentang materi kita hari ini, struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Kompetensi dasar apa yang harus dikuasai dalam materi struktur teks editorial? Jadi ketika sudah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kenapa kalian harus punya kemampuan menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial? Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya kalian bisa menganalisis dengan tepat. Supaya apa? Struktur, yang namanya struktur itu sama ibaratnya dengan tubuh manusia. Ada kepala, ada badan, dan ada kaki. Nah, supaya kalian bisa menganalisis dengan tepat, kalian harus benar-benar mengikuti materi kita hari ini secara serius dan tetap semangat. Di materi kita hari ini ada penilaian. Penilaiannya ini harus benar-benar kalian perhatikan prosedurnya supaya kalian bisa mendapatkan nilai maksimal. Nanti penilaiannya itu ada dua. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian sikap itu ada dua. Nah, ketika kalian belajar, kalian berdoa dulu tidak? Setelah belajar berdoa lagi tidak? Itu nanti penilaian spiritual. Nah, penilaian sosial nanti adalah penilaian ketika kalian mengerjakan tugas dalam kelompok. Apakah kalian sebagai anggota kelompok itu aktif, disiplin, bertanggung jawab, dan kompak. Semua itu ada penilaiannya. Makanya kalian harus benar-benar kuat bekerja dalam tim. Itu penilaian sikap. Yang kedua yang biasa dimasukkan dalam bentuk nilai di BKG, di jurnal atau di rapot, itu namanya penilaian pengetahuan. Nah, hari ini kita belajar struktur dan kaidah kebahasaan dengan cara belajar dalam kelompok dan belajar nanti penilaiannya ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Nah, penilaian kelompok nanti kalian harus mengerjakan bersama kelompok kalian. Kalau penilaian individu nanti ada soal berbentuk pilihan ganda yang harus kalian kerjakan sendiri. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan prosedur belajar kita supaya kalian nanti mudah dan lancar dalam mengerjakan tugas. Nah, kita belajar materi struktur dan kaidah kebahasaan menggunakan pembelajaran kelompok dengan metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Kemudian menjawabnya di mana? Nanti menjawabnya tidak di meja kalian. Menjawabnya, nah ini di papan ya. Menjawabnya nanti soalnya ada 5. Kalian menjawabnya bergantian. Nah, perhatikan baik-baik supaya kelompok kalian mendapatkan nilai yang paling unggul. Karena nanti ada reward dan punishment bagi kelompok dengan nilai tertinggi dan kelompok dengan nilai terendah ya. Sudah siap mengikuti materi pelajaran hari ini? Siap. Saya pengen tahu semangatnya. Semua kelompok semangat? Semangat. Coba Bu Mila pengen tahu semangat kelompok Tribun, silakan. Yuk. 12 IPA 1. Semangat. Kami dari kelompok 4. Kelompok Tribun namanya. Oh, kami
Yuk belajar, belajar dulu, belajar lagi, belajar, belajar lagi, belajar terus. Media Indonesia, belajar dulu, belajar lagi, belajar lagi, belajar terus sampai juara. Yeay! Sekarang harus semakin membakar. Mana semangatnya Sindo? Yuk kawan, ayo aktif pelajaran ibu kita Karmila. Sekarang kita juara, esok kita juara. Kita maju bersama kalahkan tim lawan kita. Sekarang kita juara, esok kita juara. Pantang menyerah dan selalu ikhtiar. Terakhir, bakar. Mana semangatnya Kompas? Ma'an aja, ma'al futu, ma'al fadol. Yo, Kamila kelompok Kompas pasti jadi juara. Di kelas ekspos tercinta 12 IPA SMA. Hari ini kami bisa, hari ini pasti juara. Di pelajaran Bumila bahasa Indonesia. Terima kasih. Wow, Bu Mila ini ikut semangat ya sekarang. Sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Semangat! Semangat! Ya. Nah, tadi seperti yang ada di kompetensi dasar, selain struktur teks editorial, kita akan mempelajari materi yang kedua, kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Nah, sama halnya dengan teks cerita sejarah atau teks lamaran kerja, kebahasaan yang ada dalam teks editorial itu ada berapa? 4. Coba kelompok Sindo. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. 1. Kalimat retoris. 2. Kata-kata populer. 3. Kata ganti penunjuk. Dan 4. Konjungsi kausalitas. Ya, nah hari ini fokus kita pada 2 materi. Yang pertama struktur teks editorial, yang kedua kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi kalian perhatikan tayangan sebentar lagi, karena dari tayangan itu kalian akan menganalisis apa saja strukturnya dan kaidah kebahasaan apa saja yang ada dalam tayangan teks editorial yang diterbitkan oleh Media Indonesia. Berjuang tanpa unjuk rasa. Demonstrasi sebagai perwujudan hak menyampaikan pendapat di depan umum secara gamblang dilindungi oleh konstitusi. Akan tetapi, pelaksanaannya menjadi dilematis saat bangsa ini tengah berjuang menekan penularan penyakit COVID-19 yang mewabah. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, saya akan membagikan lembar kerja kelompok yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Saya ingatkan lagi. Kemudian, bagaimana cara membahasnya, bagaimana cara mengerjakannya. Kalian tidak bisa berdiskusi dengan kelompok asal, tapi harus bekerja sama, moving kelompok dengan kelompok ahli. Nah, waktunya harus sesuai dengan menit yang saya tentukan. Ketika saya bilang mulai, kalian harus segera pindah ya. Ketika saya bilang kembali, kalian harus segera kembali. Ketepatan waktu kalian moving itu akan saya nilai dalam penilaian sikap kalian dalam bekerja kelompok. Sudah siap bekerja dalam kelompok? Siap. Mana tadi semangatnya 12 IPA 1? Expose. Good, very good, excellent. Ya. Nah,
boleh mengerjakan di meja kalian ya. Di meja hanya untuk berdiskusi. Pengerjaannya di depan secara bergiliran. Gak boleh barengan, harus urut. Silakan dicatat. Waktu mencatatnya 30 detik dari sekarang. Diskusinya 5 menit dari sekarang. mempresentasikan jawaban masing-masing kelompoknya. Kelompok Kompas akan mempresentasikan nomor 1, kelompok Sindo akan mempresentasikan nomor 2. Mana anggota pengerjaan Kompas yang menjawab nomor 1, silakan maju ke depan. Ya, maju sini dulu. Sini. Kelompok Sindo akan mempresentasikan pertanyaan nomor 2. Siapa anggota nomor 2 tadi? Anggota ahlinya? Silakan maju ke depan. Sekarang waktunya presentasi. Silakan Deli mempresentasikan jawaban nomor 1 pada teman-temannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 1. Tentukan struktur teks editorial. Struktur teks editorial kan
tadi udah dijelasin ya sama Bu Mila, ada 3, yaitu penjelasan umum, terus argumentasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, di sini dari pertama penjelasan umum itu dijelaskan ada di paragraf nomor 1. Penjelasan umum ini berisi tentang pendapatnya penulis atau redaktur. Kemudian argumentasi terdapat pada paragraf nomor 2, 3, 4, dan 5. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah pendapat atau bukti-bukti tambahan, fakta-fakta tambahan yang mendukung pendapat dari redaktur. Dan yang kelima adalah penegasan ulang atau kesimpulan yang menyimpulkan bahwa si redaktur ini mengusulkan atau lebih setuju bahwa untuk tidak diadakan demo di masa Covid ini, meskipun untuk memperjuangkan hak demonstrasinya, menyampaikan pendapat untuk menolak RUU Cipta Kerja. Sekian. Ya, jadi kita koreksi bersama. Ayo dilihat kelompok Kompas apa benar jawabannya, Deli? Ayo, kamu kan kelompok ahli. Kelompok Kompas nomor 1 jawabannya benar salah? Benar. Lihat kelompok Sindo jawabannya benar salah? Deli yang koreksi. Benar Bu, benar. Benar. Kelompok Media Indonesia jawabannya benar salah? Benar. Benar. Ya, di sini saya akan mempresentasikan pertanyaan nomor 2. Di sini pertanyaannya, temukan kalimat retoris dalam teks editorial tersebut. Di sini ada teks retorisnya itu ada di paragraf 6. Di situ kalimat retoris itu artinya kan itu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi di sini saya akan menjabarkan jawaban dari nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu, temukan kata-kata populer dalam teks editorial tersebut. Nah, sebelumnya kata-kata populer itu merupakan kata yang mudah dicerna oleh masyarakat. Atau dalam kata lain kita bisa menyebut kata populer itu sebagai kata istilah. Tuh. Di sini kata populer itu terdapat di paragraf pertama itu dilematis, ada juga di paragraf kelima itu direvisi. Nah, konjungsi kausalitas sendiri adalah kata penghubung sebab akibat. Contohnya sebab itu, oleh karena itu, karena. Nah, dalam teks editorial di sini terdapat dalam paragraf ketiga. Dapat dilihat di sini pencocokan jadwal itu lantas gagal karena parlemen tiba-tiba memutuskan. Nah, juga terdapat dalam paragraf ke-5, yaitu karena itu elok nian bila semua. Nah, itu juga termasuk konjungsi kausalitas. Nah, kasih aplaus dulu untuk presentasi anggota ahli. Nih ya, silakan duduk di bangku masing-masing. Jadi tadi ada 5 soal, 1 soal nilainya 20 kalau benar dan lengkap. Nah, ini saya beri tanda minus di bawah, berarti ini benar tapi kurang lengkap. Berarti nilainya separuhnya. Ini nilai nomor 1 20, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 kalau kurang lengkap 10. Berarti kelompok Sindo nomor 3 salah, nomor 5 benar tapi kurang lengkap. Nilainya berapa? 70. Kelompok Media Indonesia nilainya berapa? 80. Kelompok Tribun nilainya berapa? 60. Siapa pemenangnya? Itu tadi materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sebelum pelajaran ini kita tutup, saya ingin kalian mereview apa yang sudah didapat kalian dari materi struktur dan teks editorial. Coba siapa yang mewakili kelompok Tribun
struktur teks editorial itu ada berapa? Jadi struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau pernyataan umum. Yang kedua? itu argumentasi. Dan yang ketiga itu simpulan atau pernyataan atau penegasan ulang. Ya. Sekarang kelompok tribun, siapa yang mewakili apa itu pernyataan pendapat, apa itu argumentasi, dan apa itu penegasan ulang? Silakan berdiri. Jadi yang pertama pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat di sini itu berisi sebuah sudut pandang penulis yang biasanya ditulis dalam paragraf pertama. Nah, yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi di sini berisi alasan dan bukti kenapa sih kok penulis itu nulis kayak gitu. Tuh. Dan yang terakhir itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini di sini penulis menegaskan kembali pendapat-pendapat yang telah dijabarkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Ya. Kita punya lagu teks editorial supaya kalian mengingat, lebih mudah ingat dan tidak lupa materi kita, struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Semoga lagu ini bisa bermanfaat dan ketika kalian kerja menjadi redaktur atau penulis editorial, kalian bisa menuliskan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Ayo, siapa yang mau mimpin lagunya? Silakan. Sesuai apa ya? Iya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Teks editorial sering disebut juga tajuk rencana, berisi opini redaksi yang hangat, sistematis dan logis, singkat, padat dan jelas, itulah ciri-cirinya. Terdiri dari penjelasan umum, argumentasi, dan ada juga penegasan ulang yang harus dipelajari bersama-sama. Ayo kita belajar teks editorial yuk, ayo kawan semua. Semoga materi pelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan ketika kalian memang passionnya menjadi jurnalis, bisa menulis editorial secara tajam dan terpercaya ya. Dan pada akhirnya kalian sebagai pembaca tidak termakan isu hoax ya. Disuruh demo, ikut demo, bakar semuanya. Tapi tidak tahu apa isu yang sebenarnya. Makanya hari ini sangat bermanfaat sekali materinya biar kita tidak termakan berita hoax. Kalau menjadi pendemo atau kalau mengkritik kita tidak perlu melalui unjuk rasa. Kalaupun unjuk rasa harus unjuk rasa yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.